Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Widad Asman dan 2 teman saya, yaitu Ahmad Rizwan Saputra dan Fidiana Febrianti. Di sini kami akan membahas materi mengenai pengendali tegangan AC. Langsung saja pada materi. Penjelasan pengendali tegangan AC. Jika sebuah saklar tiristor dihubungkan antara sumber AC dan beban, aliran energi dapat dikontrol oleh variasi nilai RMS dari tegangan AC yang dipakai oleh beban, dan jenis rangkaian energi ini disebut sebagai pengontrol tegangan AC. Aplikasi yang sering digunakan dari pengontrol tegangan AC sebagai pemanas industri, kontrol lampu, pengontrol kecepatan pada motor induksi banyak fasa, dan pengontrol magnet AC. Untuk transfer energi, dua jenis kontrol yang biasanya digunakan. Yang pertama, kontrol on off, dan yang kedua, kontrol sudut fasa. Pada kontrol on off, saklar tiristor menghubungkan beban dengan sumber AC selama beberapa putaran tegangan masukkan dan diputus selama beberapa putaran yang lain. Pada kontrol fasa, saklar tiristor menghubungkan beban dengan sumber AC untuk setiap bagian dari putaran tegangan masukan. Ada bermacam konfigurasi dari pengontrol 3 fase tergantung pada hubungan saklar tiristor. Karena tegangan masukannya AC, tiristor merupakan komutasi garis, dan tiristor kontrol fasa yang relatif tidak mahal dan lebih lambat dibandingkan dengan tiristor saklar cepat yang biasa digunakan untuk aplikasi sampai 400 Hz. Jika track disediakan untuk mempertemukan rating tegangan dan arus untuk dari sebuah aplikasi tertentu, pemakaian track lebih banyak digunakan. Jika ada rangkaian komutasi tambahan dan rangkaian untuk mengontrol tegangan AC-nya sangat sederhana. Tanda bentuk gelombang keluaran yang alami, analis turunan dari persamaan eksplisit untuk kerja parameter rangkaian tidak sederhana, khususnya untuk konverter terkontrol sudut fasa dengan beban. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Fidiana Febrianti. Prinsip kontrol fasa. Energi mengalir ke beban dikontrol dengan menunda sudut tembak tiristor T1. Gambar mengilustrasikan pulsa-pulsa gerbang tiristor T1 bentuk gelombang tegangan masukan dan keluaran. Dengan adanya diode D1, daerah kontrol terbatas, dan RMS, efektif tegangan keluaran hanya dapat bervariasi antara 70,7 dan 100%. Tegangan keluaran dan arus masuk tidak simetris dan mengandung komponen DC. Jika ada sebuah trafo masukan akan dapat menyebabkan problem kejenuhan. Rangkaian ini adalah pengontrol setengah gelombang satu fasa dan cocok hanya untuk beban resistif berdaya rendah seperti pemanas pencahayaan, karena aliran daya dikontrol oleh setengah gelombang positif. Tegangan masukan jenis pengontrol tipe ini disebut juga dengan pengontrol banyak arah unidireksional. Setengah gelombang dengan 3 fase. Diagram rangkaian pengontrol setengah gelombang atau unidireksional 3 fase ditunjukkan pada gambar 6-1 dengan beban resistif terhubung WE. Arus mengalir ke beban dikontrol oleh tiristor T1, T3, dan T5, dan diode penyediaan jalur arus balik. Urutan tiristor adalah T1, T3, T5. Untuk arus mengalir melalui pengontrol daya minimal 1 tiristor atau dihubungkan bila semua device-nya diode 3 diode akan terhubung pada saat yang bersamaan, dan sudut konduktif tiap anode adalah 1800. Kita menyebutnya bahwa tiristor akan terhubung bila tegangan anodenya lebih tinggi daripada katodenya dan terjadi
menjadi piring. Pada saat tiristor mulai terhubung, ia akan off hanya bila arusnya nin jadi 0. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Rizwan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Putra. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Bentuk gelombang untuk tegangan masukan, sudut konduksi device tegangan keluaran kan pada gambar 6-2. Perlu diketahui bahwa interval konduksi yang ditunjukkan pada gambar 6-8 oleh garis putus-putus salah, tetapi memiliki lebar yang sama yaitu 30 derajat. Baik 2 atau 3 device dapat dihubungkan pada waktu bersamaan dan kombinasi yang mungkin adalah 1. 2 tiristor dan 1 dioda. 2. 1 tiristor dan 1 dioda. 3. 1 tiristor dan 2 dioda. Jika 3 jenis device dihubungkan, operasi 3 fasa yang normal terjadi seperti yang ditunjukkan pada gambar 6-9. Bentuk gelombang untuk tegangan fasa keluaran, misalnya fan, dapat digambarkan langsung dari fasa masukan dan tegangan jalur dengan memperhatikan bahwa fan akan berhubungan dengan fan jika 3 device dihubungkan menjadi VAB garis miring 2 atau V4C garis miring 2 bila kedua device dihubungkan, dan 0 jika terminal terbuka. Pengontrol gelombang penuh 3 fasa. Pengontrol unidireksional yang mengandung arus masukan DC dan harmonik yang lebih tinggi yang disebabkan bentuk gelombang tegangan keluaran natural yang tidak simetris, tidak biasa digunakan untuk menjalankan motor AC. Kontrol 2 arah fasa yang lebih sering digunakan. Diagram rangkaian pengontrol gelombang penuh 3 fasa atau 2 arah ditunjukkan pada gambar dengan beban resisten